Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli salatan wa akhrijna biha min al-jahli wal wahmi wa akhrijna biha min al-'ilmi wal fahmi wa tudhiruna biha al-mushkirin innaka ta'lamu innaka anta Allahul qayyum. Subhanaka la ilma lana illa anta hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وقال به وفي علومه والابتداء خلصة الفكر الإسلامي. أولا القرآن sebagian orang dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Qur'ani al-Syari'ati al-Qur'ani al-Mubayyinati muradahu wa zalika nahnu bismillah. Salisan arab al-fuqaha wa tilka al-arab wa in kana isnadan ila al-kitabi wa sunnah وهي نتيجة لأفكار البشرية تأثرت بمؤثرات مختلفة طبعا للرسول وجدت فيها والتربية النفسية لكل عقيد إلى آخره. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar-dasar dari Islam daripada agama yang kita yakini adalah Al-Quran. Fihi hudan wa nur. Dasar-dasarnya Al-Quran dan Al-Quran sudah dinyatakan komplit. Jawab lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka sangat miris kalau sampai kata Islam itu kalah dengan manusia yang enggak sama sekali punya kitab suci. Supaya dipahami ya, kita seharusnya umat adalah yang unggul dalam perjalanan kehidupan di segala bidang, karena kita umat yang dilengkapi oleh sebuah buku yang pasti benarnya yang unggul. Masa kita kalah dengan umat penyembah sate? Paham? Nggak punya kitab, mereka nggak punya kitab suci, dan yang disembah juga sapi, tapi kalah. Dan dalam kehidupan ya, bukan berarti apa, dalam kehidupan kita dibawa, apa yang ada itu? Apalagi kita dikalahkan oleh umat yang menyembah matahari. Dan ada di dalam kitab mereka yang memesan pada ayat pertama turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi sampai saat ini kita masih banyak yang betul. Artinya ada ini ada yang kurang, ada yang tidak tepat. Seharusnya kita umat adalah di atas. Seharusnya kan? Kenapa tidak? Karena segala sesuatu diajarkan oleh Nabi kita SAW, diajarkan oleh Al-Quran. Segala sesuatu diajarkan oleh Nabi kita oleh Al-Quran. Sahabat mengatakan Allamana Rasulullah SAW kulla syai'in al-khara'atan. Islam kita mengajarkan segala sesuatu sampai dalam urusan kecil, dalam urusan agama. Tidak ada yang lain, tidak ada. Agama manapun apa yang ngatur urusan kecil itu tidak ada.
Enggak ada. Apakah itu Buddha, apakah itu, apakah Konghucu, apalagi enggak ada. Kristen juga enggak ada. Tapi kalau kita sampai urusan kencing, diajarin. Kenapa nggak pakai diajarin? Kalau kita ngerti masih kencing nggak? Masih kencing nggak? Tapi diajarin caranya. Nongkrongnya udah habis, nongkrong udah habis, suruh DM dan wajib istrinya. Benar nggak? Kenapa itu semuanya? Ini hikmah, ini ada sebuah hikmah. Dan hikmah itu ada yang nampak, ada yang enggak. Dalam beberapa artikel pernah saya baca bahwasanya kenapa kita habis kencing disuruh supaya habis air pipis kita yang ada di dalam habis. Jadi kalau bok kita naik pulang dari mana-mana mau tidur sama bini, ya tidur aja. Kenapa? Dikhawatirkan masih ada sisa kencing, akhirnya masuk ke dalam rahim, itu kita terjadi kanker rahim. Nggak ada. Maka kita umat yang dikumpulkan, yang dilengkapi dengan sebuah kitab yang tidak ada kekurangannya sama sekali dan petunjuk bagi manusia, sifatun lima banyak sekali sudah. Tapi dalam kondisi kita kalah, sedangkan kita yang dihitung pertama yang masuk di jenis ini selalu mantan kusu kita tulis sama kan kusulah dan kusulah bisultan. Silakan pergi ke langit, analisa yang ada di angkasa. Kita yang diomongin duluan itu para rakyat, tapi dia duluan yang kesono. Dia duluan yang kesono. Dia bagaimana? Kusulah bisultan. Nggak akan sampai ke langit kecuali dengan ilmu pengetahuan. Teknologi buat mesin yang sekuat apapun sehingga kalau dia terbang. Yang kita kalau itu dia bayar itu umat yang dilengkapi dengan Al-Quran, tetapi dalam posisi kita kalah dengan umat yang tidak ada kitab sucinya, yang percayanya juga bukan sama sakti, percaya dengan masyarakat. Ini artinya ada yang salah sekali, ada yang salah dengan dakwah kita, ada yang salah dengan dakwah kita. Sunnah al-dukhul artinya apa? Manusia pelajar. Dalam hari ini ulama ada menyampaikan kepada umat bahwa di segala bidang kita mesti unggul. Ketika dulu saya bertemu 11 kawan-kawan dengan Syekh Mutawalli Sa'rawi, dengan Syekh Mutawalli Sa'rawi Pasidonan, kita berani tanya satu-satu. Ditanya satu-satu. Ada kawan kita dari Pakistan namanya Dr. Faruk. Tugas ente bukan sekedar belajar bagaimana menyuntik, bagaimana mengasih resep obat, tetapi bagaimana tugas ente itu bersaing dengan dokter-dokter yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Kita masih kalah di bidang kedokteran. Kita masih kalah di bidang kedokteran. Belajarlah dokter sampai mengalahkan mereka. Lalu kita masih di bawahnya tetap bahaya. Ente seorang insinyur pertanian, belajar sampai mengalahkan semua petani yang ada di dunia. Semua insinyur pertanian yang ada, sampai kepada ekonomi, sampai kepada sains, sampai kepada ya apa? Yang apal hadis di Islam bukan kebanyakan, yang apal Quran bukan kebanyakan. Emang bisa negara bisa diatur, dunia bisa diatur dengan menghafal Al-Quran doang? Enggak. Lalu petani yang tidak bisa nanam? Gitu ya. Kalau petaninya tidak bisa nanam, mana? Sunnah ul-Qul yang memberikan dorongan kepada umat untuk belajar itu adalah misalnya ulama. Artinya ada yang kurang kita, ada yang salah dalam dakwah kita. Kita adalah umat yang dilengkapi oleh sebuah kitab namanya Al-Quran, kitab yang paling sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'al as-sahihah lil Qur'ani wal mubayyinah. Yang kedua juga kita dilengkapi dengan as-sunnah,
dengan perkataan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan perilaku dan perbuatan, dengan ketetapan yang komplit terjaga dengan apik dari A kehidupan sampai Z, nggak ada yang ketinggalan. Maka Nabi kita min syai', maka Nabi kita min syai'. Mau bicara apa saja, mau bicara ilmu pengetahuan, mau bicara apa namanya kedokteran, mau bicara pertanian, mau bicara apa saja, urusan kelautan dan lain sebagainya. Saudara, laut apa namanya Indonesia paling luas, tapi yang memanfaatkan ikan yang ada di kita apa namanya, bukan nelayan-nelayan yang apa dia kapal yang ada paling kuat, dia ke laut seminggu udah pulang. Ikan-ikan gede ditangkap sama kapal-kapal orang lain, tentu saja. Nah, kemana kapalnya? Ke tengah-tengah. Dan di situ aja kita udah kalah. Sedangkan Al-Quran mengatakan maka takbir kita bimbing saya. Kenapa tidak melahirkan insinyur-insinyur yang handal yang bisa bikin bukan sekadar perahu. Jadi di sini tidak ada yang salah dengan ada yang kurang dengan dakwah kita. Perasaan kita kalau bapak udah serempet, udah pegang tas tuh, udah beres ini udah. Ada. Wa man yasra'u lana. Min aina na'kul? Dari mana kita makan? Dari mana kita makan? Maka Islam baru akan kuat apabila yang pertama kuatul akidah. Akidah kita nggak bisa nombang-ambing. Islam kita, akidah tauhid kita nggak bisa digoyangin lagi. Pertama syaratnya. Waliyadzab ar-rasul waliyabqul iman. Boleh saja kepala kita yang pergi, tapi jangan iman kita. Betul? Wah ini akhirnya kita sampai urusan dia, pokoknya urusannya mati ya, udah nggak apa-apa ada. Kan begitu. Tadi kata kalau berani jangan udah. Yang pertama adalah kuatul al-iman, kuatul ilmi, kekuatan ilmu pengetahuan. Bukan ilmu arti ilmu tafsir ilmu hadis, bukan. Kuatul ilmu, kekuatan ilmu pengetahuan. Kalau kita ilmu pengetahuan di atas, bagaimana bikin kapal, bagaimana, ini banyak kan bikin anak mulu. Kan begitu kan. Nah mimpinya banyak lagi kan gitu. Jadi kuatul ilmu kita masih di atas rata-rata. Bagaimana kita, sama India aja dia udah bisa bikin apa, Cina bisa bikin apa. Korea bisa bikin apa kita umat yang dilengkapi dengan sebuah kitab yang suci yang unggul dalam segala segi, tetapi kita masih berada. Kemudian setelah itu namanya kuatus sa'id, baru kapal kita juga mesti kuat, mesti kuat. Kenapa? Kita semuanya nggak ada yang apa namanya yang membuat kita umat Islam menjadi lemah. Kenapa? Al-Qurannya paten, hadis-hadisnya paten, nggak ada. Maka kita jangan memikirkan bahwa kalau umat Islam nanti semuanya apa Al-Quran akan enggak. Dan bagaimana kalau apa namanya makannya ditanggung sama Barat? Bagaimana kalau kendaraannya dicintai oleh Jepang, oleh lain-lain sebagainya? Semuanya tinggal. Jadi masyarakat apa yang mustahil namanya. Jadi masyarakat itu pengguna doang, tapi bukan kita sebagai penciptanya. Itu diantaranya. Sebenarnya kita semua bukan apa namanya sunatlah bagi laki-laki. Jangan kita baca ayat apa namanya bagi rumah kalau kemudian saya masalah serupa itu adalah batas doang. Saya atau yang ngomong ini ada. Yang kayak orang boleh termasuk orang ngomong ini tapi yang mencatat bagi rumah atau minan desa mas nawal mulu ayat itu digoyangin jangan itu maksud saya misalnya terus siapa lagi yang bunyi banyak iya
Iya, kan artinya seperti begitu. Itu ayat-ayat semacam itu ya, yang membahas, yang ngomongin yang orang punya bini 2, 3 nggak boleh. Ini kagak. Itu dia bang. Baik sedikit yang juga dimarahin bini, ayam sayur itu. Sayur itu macam. Ajaran seperti apa? Ada seorang apa namanya bininya bisa ngaji, seorang ustaz bininya bisa ngaji, lagi baca bininya ngaji nih, Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya bilang Allah gitu kan. Apa kata bininya? فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Ya Allah, dibanting Quran dibanting, nggak ada dibanting dosa. Ya apa itu kan katanya nyuruh apa katanya? Ya kan macam gitu dosa. Ya jangan baca-baca ayat itu sembarangan. Itu jangan. Kita kan Quran dibanting sama kita kan. Baca ayat itu kita omongin jangan kamu. Saya suruh baca itu Bu ya. Bisa ngaji kita dia baca, begitu dibaca kita omongin jangan kamu sama Al-Quran. Ya. Nah. Yang ketiga aqwal fuqaha wa tilkal ara wa in kanat mabniyatan mustamidatan min al-kitab wa sunnah bahagian natijat al-aqar. Kemudian baru isi daripada Islam itu adalah arah al-fuqaha, pendapat-pendapat para ahli fikih, para ulama-ulama yang mereka bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, namun tetap manusia. Artinya apa? Qabilun lil haqqi wal khata'. Bisa saja sepintar apapun manusia pasti ada salahnya, ada kelirunya, dan pasti ada perbedaan. Nazran lizurubi wal bi'ah. Kenapa? Dulu kita baca hampir di semua kitab-kitab kuning, kalangan ulama-ulama bukan Wahabi bukan dapat mengatakan bahwasanya beduk itu hukumnya haram. Nggak ada di dalam fikih yang menghalalkan beduk. Kenapa fatwa ini dilontarkan untuk orang-orang di negara Arab? Beduk bukan untuk menggantiin azan, tetapi untuk ngasih tahu umat kepada Pak. Wah, kalau kita kalau mau buka aja kalau menunggu ada sih dulu, berarti cuma udah ada yang punya kita. Radio belum ada. Lah kalau nggak ada beduk bagaimana mau buka kita? Kalau belum gitu kan, duduk, nah itu kan. Waktu dulu kan begitu asal begitu, ngeri panjang ada, duduk kan begitu, itu kan. Itu dihukumkan haram. Kenapa? Fatwa ini lahirnya di Jazirah Arabia. Belum ada di Indonesia ulama yang berijtihad. Mestinya berbeda pada saat itu kita hanya pengikut. Tapi kalau sekarang mah enggak. Sekarang yang pertama waktu udah tanah, yang kedua udah banyak mutakhir. Sudah sampai kepada level mutakhir. Wa yataharram istibah al-tahirin bila jinsin walau lil ahmaq qadiri. Padahal hukum ijtihad adalah orang seandainya buta, seandainya kata orang itu orang Islam buta ya, seperti kita ya, orang tanah kasih buta nggak lihat apa. Kemudian kita naruh air 2 ember, begitu itu ada anjing. Itu kan kok di samping jangan-jangan anjing dijilatnya diminum air minum kan. Orang buta sekalipun dia berhak untuk ijtihad. Jarang kalau pinggir-pinggirannya karena ini enggak. Nah ini demok ini yang diminum, artinya yang diminum sama anjing, nah itu yang dibuang, ini yang dipakai, itu ijtihad. Itu nggak perlu jadi ulama, kita berhak untuk ijtihad. Karena untuk menentukan mana yang najis hukum Allah, mana yang suci. Nggak ada orang, dan ini nggak ada orang. Berhaklah semuanya kita untuk menentukan mana air.
yang jadi suci, karena salah satu di antara dua ember ini ada yang udah dikokok sama anjing. Dikokok bahasanya gitu, paham dikokok ya, sama anjing. Waktu kita berkaki melihat walau lil asma, tapi untuk suatu kita yang masih hadir, yang masih bisa merasakan. Biasanya orang buta lebih peka dalam urusan itu. Biasanya lebih peka, maka seorang buta pun berhak untuk dilihat. Apalagi yang gede-gedean, apalagi yang gede. Terjadilah karena bi'ah, karena lingkungan di sebagainya, terjadilah hilang. Dan memang ini berasal daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Wa yasurruni anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaftanu li'annahu lam yaftanu li'annahu lam yaftanu lakana al-amru amrun wahidan walakin lam yaftaratu yas'una an na'khudh bi rabbil hamda wa bihamdillah." Tidak saya kalau sahabat-sahabat Nabi tidak berbeda. Kalau tidak berbeda, maka urusan menjadi satu qaul, maka jadi repot. Maka tatkala ada beda, boleh kita mengambil omongan yang ini, omongan ini, apa yang lebih gampang, lebih mudah, yang lebih enak di dalam hati kita. Itu agama. Maka tidak mungkin sealim apapun manusia untuk menyatukan pendapat di dalam Islam, itu mustahil. Karena perbedaan adalah sangat diperlukan oleh umat. Karena perbedaan sangat diperlukan. Apa yang saya sampaikan kok beda? Memang beda. Memang sunnatullah bil khalqi, gitu jangan dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i juga bukan ada berbeda. Dia kata gini, dia kata gini. Supaya kita ada peluang, gitu kan? Ada peluang. Jangan sampai kita menutup dengan satu pintu, repot kita, takut agama. Agama itu menjadi kabut karena kita berpendapat kepada satu pendapat. Ada seorang suami istri bulan puasa biasanya diundang buka bersama, diundang buka bersama. Ya sudah, datang suami istri terus datang jomblo. Ini waktu udah datang berbuka, latihnya bilang begini, Allahumma rizq sahibi zawjatan salihatan. Ya Allah, berikanlah teman saya ini yang juga istri yang saleh. Seharusnya bini bilang apa? Seharusnya amin. Amin. Lakinya ditambah. Lakinya ditambah. Nah, jangan begitu. Nanya, kenapa? Laki terpantas kan doain orang. Ini kan lagi doa menjelang buka bersama adalah waktu yang apabila kita mengucap juga dikasih mustajab. Kamu gini, maka jadi bini jangan yang bisa ngaji amat. Bisa ngaji amat. Bukan begitu Bang, katanya. Karena apabila abang doain dan diterima Allah, kata malaikat katanya, walah kabul muslim. Kalau ente dapat dan teman ente dapat istri yang soleh, ente juga bakal ditambahin. Kita punya bini jangan terlalu minta. Yang penting dia bisa sembahyang apa itu juga. Kalau minta repot kita, repot ya. Kalau udah takut, gitu kan begitu. Teblak puluh. Maka demikian begitulah Islam kita. Kata ulama, wahai juzatun sahriyah. Tuhan qa'ayat qa'idhan fikriyah. Nah, khasaskuha min akbaril qawaid wa tahtaha qawaidun zawahid. Tu'arraqul qawaidul fikriyah bi'annaha qadaya aghlabiyah jami'atun masail al-furu'i tabiqatun daqa'iqal mawdu'i wallahu subhanahu wa ta'ala. Amin.